Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia kerap melakukan kesalahan dan dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, sebesar dan sebanyak apapun dosa tersebut dapat Allah ampuni. Di antara dosa-dosa manusia ada dosa besar yang dapat membinasakan dan bahkan tidak terampunkan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7 dosa yang disebut dalam hadis tersebut juga tercantum dalam Al-Quran. Apa saja 7 dosa membinasakan yang tak terampunkan itu? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, misalnya dengan berhala maupun makhluk-makhluk ciptaannya. Orang yang melakukan dosa syirik disebut musyrik. Syirik digolongkan menjadi dosa yang sangat besar dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa ini. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Yang kedua, menuduh wanita solehah telah berbuat zina. Zina merupakan perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ini adalah dosa yang sangat besar dan sebagai hukumannya, maka pelaku zina akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu selama mereka di dunia maupun ketika mereka berada di akhirat kelak. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang menuduh seorang wanita salihah telah melakukan perbuatan zina? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 4. Yang ketiga, sihir. Dosa yang tidak terampuni selanjutnya adalah sihir. Sihir tergolong ke dalam perbuatan dosa yang sangat besar, karena sihir merupakan salah satu perbuatan setan, dan orang yang melakukannya termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengadakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu.
mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah menyakiti bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahallah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Yang keempat, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Maksudnya adalah manusia baik itu muslim maupun non-muslim haram untuk dibunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu sebab yang benar. Quran Surah Al-An'am ayat 151. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Yang kelima, memakan harta anak-anak yatim. Memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah termasuk perbuatan zalim, dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik dan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Yang keenam, riba. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman terkait dengan orang-orang yang memakan riba, yaitu orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusan terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang ketujuh, meninggalkan peperangan jihad. Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan medan peperangan jihad adalah salah satu bentuk perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman terkait hal ini, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk sisat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Quran Surah Al-Anfal ayat 15-16. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 7 dosa besar yang membinasakan telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.